Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 6 dari mata kuliah Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan dengan dosen pengampu Ibu dosen Dr. Setiawati, MSI, dan Ibu Haziza, SPD MPD. Baik, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan materi pendidikan sebagai suatu sistem yang beranggotakan yang pertama ada Hamzah Fansuri Nasution dengan NIM 20.087256. Seterusnya Hastri Dayani dengan NIM 23.006144. Lalu ada Helma Wadria Putri 23.006014. Leisha Azahra 23.006016, Marsha Puspita dengan NIM 23.006019, Miftahur Rahmi dengan NIM 23.006152, Nadia Putri Deza dengan NIM 23.006021, Raffi Fadlur Rahman dengan NIM 20.07.3093, lalu ada Wela Lantari dengan NIM 23.006177. Baiklah, masuk saja ke materi. Materi pertama akan dibacakan oleh Mita. Kepada Mita dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan menjelaskan tentang pengertian pendidikan. Secara historis, pendidikan telah dimulai dilaksanakan sejak manusia berada di bumi ini, di mana ada kehidupan, disitulah ada pendidikan. Dengan perkembangan peradaban manusia, berkembang pula isi dan bentuk terbentuk perkembangan penyelenggaraan pendidikan. Pendidikan atau pedagogi memiliki beberapa pengertian. Pendidikan pedagogi secara etimologis adalah berasal dari bahasa Yunani, terdiri dari kata pais, artinya anak, dan again, diartikan membimbing. Jadi, sederhananya adalah membimbing yang diberikan kepada anak. Sedangkan secara definitif, pendidikan pedagogi adalah suatu kegiatan pembimbingan yang dilakukan secara sadar, secara ataupun sengaja yang dilakukan oleh dewasa kepada orang yang belum dewasa, sehingga timbul hubungan antara kedua yang bertujuan untuk mendewasakannya. Berdasarkan UU Sidiknas nomor 20 tahun 2003, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan diri dan masyarakat. Sekian dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Miftah. Selanjutnya, materi kedua akan dibacakan oleh Wela. Kepada Wela dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengertian sistem, di mana sistem itu berasal dari bahasa Yunani yaitu sistema, yang berarti himpunan atau komponen yang saling berhubungan secara teratur dan merupakan suatu kesatuan yang utuh. Dan menurut Zahara Idris dalam bukunya 1987, sistem itu adalah suatu kesatuan yang terdiri dari komponen-komponen atau elemen-elemen sebagai sumber yang mempunyai hubungan fungsional yang teratur. Nah, ada beberapa ciri dari sistem. Yang pertama itu ada mempunyai tujuan. Yang kedua itu mempunyai batas sehingga dapat membedakan batas yang satu, sistem yang satu dengan sistem yang lainnya. Yang ketiga itu ada bersifat terbuka, artinya suatu sistem itu dapat dihubungkan dengan satu sistem lainnya sehingga terbentuklah sistem baru yang lebih besar lagi. Yang keempat itu terdiri dari beberapa bagian yang disebut subsistem atau komponen. Yang kelima ada bagian-bagian dari suatu sistem yang merupakan satu kebulatan yang utuh dan padu sehingga bersifat William yang dalam bidang psikologi disebut getal. Dan yang keenam ada terdapat saling berhubungan dan saling ketergantungan baik dalam sistem magang maupun antara sistem dengan lingkungannya. Yang ketujuh melakukan proses kegiatan transformasi
Artinya, mengubah masukan input menjadi suatu hasil output. Yang kedelapan itu di dalam setiap sistem itu terdapat mekanisme kontrol dengan memanfaatkan terjadinya umpan balik. Maka dari situlah sistem mempunyai kemampuan mengatur diri sendiri dan menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Nah, ada juga menurut Notoa Goro dalam bukunya 1973, yang dimaksud sistem adalah suatu rangkaian keseluruhan, kebulatan, kesatuan, suatu sistem di dalamnya yang mengandung hal-hal ada 5. Yang pertama itu adanya kesatuan organis, yang kedua adanya komponen-komponen yang anggota untuk menyatukan organis, yang ketiga adanya hubungan ketergantungan antara komponen satu dengan komponen lainnya maupun antara komponen dengan keseluruhan. Yang keempat adanya gerak dan dinamika, dan yang terakhir itu adanya tujuan yang ingin dicapai. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Wela. Selanjutnya materi ketiga akan dibacakan oleh Nadia. Kepada Nadia dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan tentang pendidikan sebagai suatu sistem. Masukan proses usaha keluaran atau hasil Departemen Pendidikan dan Kebudayaan 1979 menjelaskan bahwa pendidikan merupakan suatu sistem yang mempunyai unsur-unsur tujuan pendidikan, peserta didik, pengelola pendidikan, struktur atau jenjang kurikulum dan fasilitas. Setiap sistem pendidikan ini saling mempengaruhi. PHKOMS 1982 mengemukakan 12 komponen pendidikan sebagai berikut. Yang pertama, tujuan dan prioritas adalah fungsi mengarahkan kegiatan. Hal ini merupakan informasi apa yang ingin dicapai oleh sistem pendidikan dan urutan pelaksanaannya. Yang kedua, peserta didik adalah fungsi belajar. Diharapkan peserta didik mengalami proyek perubahan tingkah laku sesuai dengan tujuan sistem pendidikan. Yang ketiga, manajemen atau pengelolaan adalah fungsinya mengkoordinasi, mengarahkan, dan menilai sistem pendidikan. 4. Struktur dan jadwal waktu adalah pengaturan pembagian waktu dan kegiatan. 5. Isi dan bahan pengajaran adalah menggambarkan luas dan dalamnya bahan pelajaran yang harus dikuasai peserta didik. Yang keenam, guru dan pelaksanaan adalah menyediakan bahan pelajaran dan menyelenggarakan proses belajar untuk peserta didik. Yang ketujuh, alat bantu belajar adalah fungsi membuat proses pendidikan yang lebih menarik dan bervariasi. Yang kedelapan, fasilitas adalah fungsinya untuk tempat terjadinya proses pembelajaran. 9. Teknologi adalah fungsi memperlancar dan meningkatkan hasil proses pendidikan, dan standar pendidikan. 11. Penelitian adalah fungsi memperbaiki dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Dan yang terakhir, biaya adalah fungsinya memperlancar proses pendidikan. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Nadia. Selanjutnya materi berikutnya akan dibacakan oleh Marsha. Kepada Marsha dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Saya akan menunjukkan arah yang ingin dicapai atau yang hendak dituju oleh pendidikan. Begitu juga dengan penyelenggaraan pendidikan yang tak bisa lepas dari sebuah tujuan yang ingin dicapainya. Hal ini terbukti dengan penyelenggaraan pendidikan yang dialami bangsa Indonesia. Tujuan pendidikan yang berlaku pada masa Orde Lama berbeda dengan Orde Baru. Demikian pula sejak Orde Baru hingga sekarang, rumusan tujuan pendidikan selalu mengalami perubahan yang pelita ke pelita sesuai dengan tuntutan pembangunan dan perkembangan kehidupan masyarakat dan negara Indonesia. Untuk mencapai tujuan pendidikan, perlulah disusun dan difungsionalkan suatu sistem. Penyelenggaraan pendidikan yang baik, berbagai komponen dalam sistem perlu dikenal, dipahami, dan dikembangkan secara mendalam, sehingga benar-benar dapat berfungsi dengan tepat. Disinilah letak pentingnya pendekatan sistem dalam penyelenggara pendidikan. Dengan pendekatan sistem sehat dikenal kelemahan masing-masing komponen. Dengan demikian dapat dilakukan perbaikan terhadap kelemahan itu dalam rangka mencapai tujuan yang ingin dicapai secara efektif
efektif dan efisien. Untuk mencapai tujuan pendidikan, perlulah disusun dan difungsionalkan suatu sistem. Penyelenggaraan pendidikan yang baik, berbagai komponen dalam suatu sistem perlu dikenal, dipahami, dan dikembangkan secara mendalam, sehingga benar-benar berfungsi dengan tepat. Disinilah letak pentingnya pendekatan sistem dalam penyelenggara pendidikan. Dengan pendekatan sistem sehat dikenal, kelemahan masing-masing komponen. Dengan demikian dapat dilakukan perbaikan terhadap kelemahan-kelemahan itu dalam rangka mencapai tujuan yang diinginkan secara efektif dan efisien. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Marsha. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Helma. Pada Helma dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya ingin menjelaskan materi tentang komponen-komponen yang terdapat pada pendidikan sebagai sistem. Komponen sentral dalam pendidikan adalah peserta didik, pendidik, atau tujuan pendidik. Dalam proses pendidikan terjadi interaksi antar peserta didik dan pendidik dalam mencapai tujuan pendidikan. Dilihat lebih lanjut, di dalam interaksi komponen peserta didik, pendidik, atau tujuan pendidikan, di samping itu, di luar ketiga komponen itu masih ada komponen yang lain yang berperan tertentu dalam upaya pendidikan. Dalam interaksi pendidikan, atau interaksi antar komponen pendidikan dapat mencakup di samping apa yang dilakukan oleh pendidikan, yaitu oleh peserta didik, dan juga isi dalam interaksi itu. Alat-alat yang dipakai dalam interaksi yang disebut yaitu lingkungan pendidikan mencakup lingkungan fisik, sosial, dan budaya. Dalam proses pendidikan, seseorang pendidik yang sudah siap melaksanakan upaya pendidikan terhadap seorang peserta didik, tetapi peserta didik tidak menyukai pendidikan sehingga maksudnya acuh tak acuh, bahkan menolak untuk berinteraksi dengan pendidik. Dalam hal ini, peserta didik tersebut belum siap memasuki proses pendidikan dengan pendidikan itu. Dari pernyataan di atas, pada dasarnya telah laki-laki yang komponen dan pendidikan yang pada hakikatnya mengacu pada antar peserta didik dan pendidik dalam mencapai tujuan pendidikan. Peserta didik dan tujuan pendidikan merupakan komponen sentral dalam pendidikan. Dalam suatu proses pendidikan, pendidik juga memiliki tujuan. Penyediaan dimanfaatkan oleh si pendidik dan peserta didik untuk memperkaya isi pendidikan. Pendidik juga menggunakan metode dan alat pendidikan yang kesemuanya menunjang tercapainya tujuan pendidikan yang dimaksud. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Helma. Selanjutnya materi berikutnya akan dibacakan oleh Leisha. Pada Leisha dipersilakan. Baiklah, saya akan membacakan materi tentang tantangan dalam sistem pendidikan. Dalam dekade akhir-akhir ini, semakin terasa dan tampak perubahan-perubahan sosio-budaya yang demikian akibat perkembangan ilmu dan teknologi yang spektakuler. Setiap bangsa atau masyarakat yang ingin mempertahankan serta mengembangkan eksistensinya, hendaknya terus berupaya untuk menjadikan sistem pendidikan yang dimilikinya lebih dinamis atau lebih responsif terhadap perubahan-perubahan serta kecenderungan dan yang sedang berlangsung. Hal ini berarti kita sedang berada di dalam zarnan yang perubahannya terjadi secara cepat. Sistem pendidikan kita dituntut memiliki 3 kemampuan, yaitu yang pertama, kemampuan mengetahui pola-pola perubahan. Yang kedua, kemampuan untuk menyusun gambar tentang dampak yang akan ditimbulkan oleh kecenderungan-kecenderungan yang sedang berjalan tadi. Yang ketiga, kemampuan untuk menyusun program-program penyesuaian diri yang akan ditempuhnya dalam jangka waktu tertentu, misalnya jangka waktu 5 tahun. Kegagalan untuk mengembangkan 3 jenis kemampuan di atas akan mengakibatkan terperangkapnya suatu sistem pendidikan dalam rutinosme. Suatu sistem menjadi beku. Ini akan menimbulkan dampak yang merugikan bagi diri bangsa itu sendiri, terutama dalam generasi mudanya sebagai penerus perjuangan dan kemajuan bangsa. Untuk menunjang pencapaian kemampuan-kemampuan sistem pendidikan di atas, daerah cakupan penelitian hendaknya diperluas, tidak hanya mengurus masalah belajar mengajar saja, melainkan juga membahas masalah-masalah pendidikan dalam kaitannya dengan perubahan-perubahan ekonomi, sosial, kultural, dan teknologi, baik yang bersifat nasional, regional, maupun global. Penelitian pendidikan juga tidak hanya terpaku pada masalah-masalah pendidikan masa kini, tetapi juga mampu menelusuri akar-akar historis. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan ke moderator.
Baik, terima kasih kepada Risha. Itulah hasil diskusi kami dan dapat kita simpulkan bahwa baiklah, itulah presentasi kami dan dapat kita simpulkan bahwa sistem adalah suatu rangkaian keseluruhan, kebulatan, kesatuan dari komponen yang saling berinteraksi atau interdependensi. Sistem pendidikan akan selalu bersifat dinamis, kontekstual, dan terbuka terhadap tuntutan kualitas dan relevansi. Oleh karena itu, pengkajian upaya pendidikan sebagai suatu sistem mempunyai makna yang penting. Proses pendidikan terjadi apabila ada interaksi antar komponen pendidikan. Artinya, saling berhubungan secara fungsional dalam kesatuan yang terpadu. 3 komponen tersebut adalah pendidik, peserta didik, dan tujuan pendidikan. Setiap bangsa atau masyarakat pasti ingin mempertahankan serta mengembangkan eksistensinya dalam pengembangan pendidikan. Maka dari itu, dengan adanya kemajuan zaman yang pesat, hendaknya berupaya menjadikan sistem pendidikan yang dinamis dan responsif terhadap perubahan-perubahan dan kecenderungan-kecenderungan yang sedang berlangsung, sehingga dalam pencapaian tujuan sistem pendidikan dapat tercapai secara maksimal. Baiklah, itulah hasil presentasi kami. Jika ada salah, mohon dimaafkan. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.